salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda ma ba'd. Madam saya para habaib Habib Syekh Al-Kaf, Habib Talha Mansur, Habib Zahir bin Abdurrahman bin Muhsin Mulakhila, habaib-habaib yang lainnya yang hadir malam hari ini, serta asati dan kiai-kiai kita, guru-guru kita yang hadir malam hari ini, semuanya saja yang hadir kita doakan mudah-mudahan diberi selalu sehat walafiat. Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi keturunannya, dan mudah-mudahan semua yang hadir dijadikan hamba Allah yang selamat dan bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para aparatur pemerintahan, para jamaah pengurus Majelis Rasulullah SAW Kabupaten Banyumas, datang juga bersama kita dari Cilacap dan dari Tegal serta Brebes. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bangun dari majelis semua dosanya diampuni oleh Allah. Semua kesalahannya dimaafkan oleh Allah, semua hajatnya dikabul oleh Allah, yang sakit diberi sehat oleh Allah, dan mudah-mudahan sisa umurnya dijaga untuk kebaikan-kebaikan dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, tadi barusan kita dengar tausiah dan nasihat dari Habib Muhammad bin Ja'far Al-Habsyi. Beliau termasuk masih saudara ibu dari ibu Habib Muhammad bin Ja'far ini, ponakan ibu, masih ponakan Mindo. Yang beliau sampaikan tadi sangat istimewa karena memang sifat-sifat Nabi yang indah semuanya itu, dari sifat-sifat yang ada pada Nabi yang paling istimewa dan dipuji langsung oleh Allah dengan pujian yang luar biasa adalah salah satunya akhlak beliau. Akhlaknya beliau, ciptaannya indah, gak ada makhluk terindah melebihi Nabi Muhammad SAW. Sahabat jalan di malam 15, malam Badr, malam bulan purnama, melihat bulan yang waktu itu langit bersih, bulannya bagus, indah. Lihat bulan, terus nengok, lihat wajah Nabi, pembandingan indahnya bulan dan Nabi. Lihat bulan yang indah, terus lihat wajah Nabi yang luar biasa, sambil mengatakan wallahi, demi Allah, la wajhuka ahsanu minal badr, wajahmu itu lebih ahsan, lebih indah dari bulan purnama yang saya lihat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ganteng, wangi, putih, murah senyum. Orang yang melihat langsung terpesona dengan keindahan wajahnya dan akhlaknya yang luar biasa. Setiap orang jika ketemu Nabi pertama kali pasti tercengang, kemudian terpesona, cinta langsung. Subhanallah. Ada orang yang dapat berita informasi miring tentang Nabi dari orang-orang munafik yang fitnah orang-orang kafir tentang Nabi yang buruk gini. Begitu bencinya dalam hatinya saat itu kepada Nabi Muhammad karena dapat fitnah tadi, hoax tadi, berita bohong. Tapi begitu mencari Nabi, mau mencaci, mau menyerang Nabi, begitu ketemu Nabi, pertama yang didapatkan wajahnya adalah senyuman Rasulullah SAW. Senyuman yang indah dari Nabi Muhammad SAW. Senyum, sudah ganteng, senyum, mendekat, wangi, dihormati, dikasih sayangi. Kemudian sampai di titik dia mau bicara tentang keburukan Nabi, nggak sanggup mulutnya sudah. Akhirnya mendekat, ditanya siapa namamu wahai saudaraku, dengan akhlak yang baik, langsung ternyuh hatinya, dipanggil
ya akhi, mas muka ya akhi, saudara dianggapnya, padahal dia datang mau marah-marah, dia datang dalam kebencian. Sampai kata beliau, wallahi, duduk saya di majlis ketemu Nabi, Nabi yang dulu orang paling saya benci sekarang menjadi orang yang paling saya cintai saat itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Tibbil qulub, obat hati, hati yang kotor langsung dibersihkan dengan akhlak, senyum dan tatapan yang rahmat, kasih sayang. Begitulah Nabi. Yahudi saja yang benci Nabi, yang gak iman sama Nabi, 2 kali pertemuan langsung tunduk mengulurkan tangan bersyahadat di depan Rasulullah SAW dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Satu ketika Nabi pernah keluar dari rumahnya, keluar ini terpaksa, tidak pernah Nabi keluar di jam semacam itu. Waktu itu adalah waktu duha. Biasanya Nabi di masjid sholat duha, terus kemudian pulang ke rumah, sarapan, gak lama istirahat qailulah sebelum duhur, sampai duhur, sebelum duhur bangun sholat duhur. Jam duha itu Nabi jarang keluar kecuali penting. Maka saat itu Nabi keluar ketemu seorang sahabat yang paling cinta sama Nabi, seorang kekasihnya Nabi yang cinta sama Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lihat Nabi kok keluar jam-jam yang nggak biasa keluar gitu. Kemana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya ini keluar karena sudah 3 kali setiap jam semacam ini saya tanya istri saya, ada makanan nggak untuk sarapan? Jawabannya kosong ya Rasulullah, cuma kecuali air zam-zam. Keluar hari berikutnya, tanya, nggak ada ya Rasulullah, kecuali air zam-zam. Puasa. Hari ketiga ini saya nggak mau masuk rumah, pasti jawabannya sama, nggak ada apa-apa, saya harus keluar nih. Barangkali di antara kalian sahabat-sahabat Nabi ada yang punya makanan lebih untuk diberikan ke keluarga Nabi Muhammad SAW. Kamu Abu Bakar, apakah punya makanan di rumah yang lebih? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang keluarkan saya dari rumah ya rasa perut saya yang lapar ini ya Rasulullah, saya juga keluar bingung mau kemana. Coba bayangkan zaman dahulu Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut puasa sunnah, karena bukan mau niat sunnah, tapi karena memang di rumahnya nggak ada makanan. Dalam riwayat 2 bulan rumahnya nggak pernah nyala api sampai 2 bulan. Dapurnya nggak ngebul, nggak ada yang dimasak maksudnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kadang-kadang baru diuji sebentar saja sudah apa namanya, ngeresulah, ini bahasa Tegal. Leres iki, teng mriki sami nggih. Ngeresulah, ngeluh, syukur. Tidak syukur tapi syukur, kengkene syukur tapi malah katahe syukur. Katah pun di tiang syukur kali tiang syukur teng mriki. Nah, teng Banyumas secara umum teng kampung niki sing kathah syukur napa syukur? Katanya syukur. Saben dinten kecrek, panas, hutan, sepi, cerek terus niku syukur napa syukur? Kados niku syukur napa syukur? Nampani yatra mawon semenet to. Nampani yatra mawon cerek. Napa malih mboten nampani yatra? Griya wonten, motor wonten, anak istri ada sehat, punya warung cerek tetep warungnya sepi. Kita mboten niku cerek niku sejatine niku protes marang ingkang nakdiraken takdir, protes tentang yang menentukan keadaan. Siapa yang menentukan keadaan? Allah. Kalau Allah diprotesi terus, cerek wiridane kecrek. Kotos wiridan kecrek terus, enjang sampun kecrek, mangke radi siang kecrek malih, ketemu lanange kecrek, ketemu anake kecrek, ketemu kancane kecrek. Walhasil wiridane naudzubillah min, mudah-mudahan kecreknya hilang insyaallah. Ini fungsine ngaos niku supados dados tiyang ingkang boten selalu kecrek tapi selalu alhamdulillah. Mudah-mudahan insya, karena kecrek niku sanes solusi malah menjadikan permasalahan baru. Karena syukur berarti tidak syukur, ingkar terhadap nikmat,
malah ancamannya bahaya. Inna azabi syadid. Ancamannya orang yang tidak syukur, kufur terhadap nikmat Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nauzubillah min. Prei nopo ilang kecereken insyaallah nggih. Mudah-mudahan amin Allahumma. Karena betul kalau kita selalu tidak pernah bersyukur dalam kondisi apapun, bahaya kita. Nikmat yang ada malah hilang, yang ada tidak dijaga malah hilang, karena nikmat yang ada nggak disyukuri. Padahal cara menjaga nikmat yang ada, bahkan nambah nikmat yang belum ada, caranya syukur. Niki mboten syukur berarti kan bahaya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang ahli syukur insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi keluar karena ingin cari barangkali ada makanan di rumah-rumah sahabatnya yang lebih untuk keluarganya. Ketemunya Sayyidina Abu Bakar yang juga sama kondisinya ternyata, Masya Allah. Akhirnya jalan bareng. Kata Nabi, itu di ujung sana ada Yahudi tapi baik sekali, jual gandum. Kalau ada orang nggak punya uang diutangi gitu. Coba kita lewat, ada nggak Yahudi itu? Kemudian kalau dia panggil kita mampir, kita ceritakan di rumah kami nggak ada gandum. Mungkin biasanya dia ngizinin gitu. Ternyata lewat betul, Yahudi itu manggil Muhammad, Abu Bakar. Tak. Yahudi yang jual gandum itu lihat Nabi jalan sama Sayyidina Abu Bakar, dipanggil. Setelah dipanggil, mau kemana? Cerita Nabi nggak ada. Kalau Nabi nggak pernah nutup-nutupi, nggak pernah bohong seperti kita. Gengsi, gorong, takut apa-apa bohong. Kalau Nabi cerita, saya keluar, yang mengeluarkan saya adalah perut kami dan keluarga kami yang lapar, yang di rumah kami tidak ada gandum. Oh, saya ada gandum. Saya ada gandum, kamu ambil aja. Mau berapa? Enggak, kamu kan jual. Itu semua beli. Enggak ada uang, kata Nabi. Jujur, enggak ada uang. Nanti kalau ada uang saya beli. Enggak usah, gini saja. Ambil saja gandum. Ada uang bayar, enggak ada uang, enggak apa-apa. Kamu perlu berapa? Kata Nabi, ya sudah, saya utang 1 dirham misalnya contohnya. Beli. Satunya lagi buat ini Abu Bakar, saya jaminannya, saya utang. Kata Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar, enggak, saya sendiri utang. Nah, enggak apa-apa. 2 dirham saya tanggung jawab. 1 buat keluarganya Rasulullah, 1 buat keluarga Sayyidina Abu Bakar. Ambil. Tapi kata Nabi janji, enggak janji cepet-cepet ya. Kok saya enggak bisa jamin cepet bayar. Yang penting kalau ada uang pasti saya bayar. Sudah, enggak apa-apa, bawa saja. Bayar boleh, enggak bayar boleh. Yahudi padahal. Kadang-kadang batirnya dewek, karena enten rencangnya butuh mau utang sampai ngemis, nangis gak dikasih. Sebab kadang-kadang salah juga, orang kadang-kadang ngutang, disayang, diutangi, setelah diutangi nyaurnya males, ditagih susah. Ya, sing ditagih luwih galak ketimbang sing nagih. Paham mboten? Sing nagih niku sampai wedi, Mas, jare pon bayar wis nemen ora nyoro. Apa? Galak. Lebih galak sih ditagih niku malah. Akhirnya orang kapok mau minjemin orang. Mau minjemin takut, nggak percaya, sebab yang dipinjemin zaman sekarang nggak takut sama Allah. Kadang-kadang kalau nggak ditagih beneran. Yo nggih, boten ditagih beneran main kelalen. Masya Allah, ditagih ngulur-ngulur sampai yang nagih bosen. Kalau sudah bosen, wis seakan-akan nggak punya utang. Nauzubillah min. Hati-hati dengan utang. Hati-hati dengan utang. Utang itu kesalahan yang nggak terampuni. Semua dosa diampuni kecuali utang, kata Nabi Muhammad SAW. Kesalahan apapun diampuni. Kalau minta tobat Allah kasih, bisa diampuni. Utang nggak bisa. Nyaur baru, selesaikan baru. Makanya Nabi saat ada salah seorang sahabat yang meninggal punya utang, Nabi tinggal, nggak mau nyolati, sholat. Ini pendidikan, ini pelajaran supaya umatnya jangan meninggal bawa utang dan tidak ada yang gantikan utangnya, nggak ada yang nyauri. Naudzubillah min. Semuanya terhalang, kebaikannya terhalang dengan utang.
Sampai Nabi mau nyolati saja karena ada utang nggak nyolati, karena nggak ngefek. Sholat doa itu terhalang utang, padahal Nabi yang mendoakan. Subhanallah, apalagi kita yang doakan, punya utang nggak ada yang nanggung, sudah. Makanya hati-hati kalau ada orang tua kita yang hidupnya punya utang, anaknya gantikan supaya orang tuanya dimaafkan. Doa dari para jamaah sampai kabul karena nggak terhalang utang, pindah utangnya ke anaknya supaya orang tuanya ngadep Allah tidak punya utang. Insya walhasil Nabi bicara sama Yahudi, wahai saudaraku, saya akan bayar saat saya ada uang. Sudah, nggak usah bingung, kalem, nggak bayar aja nggak apa-apa kok. Ajib. Pulang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, bawa gandum ke rumahnya, makan. Subhanallah, 2 hari, belum 3 hari, 2 hari Nabi lagi duduk di masjid, pemuda Yahudi yang jual gandum itu masuk dari luar, duk 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 duk, melangkai pundaknya sahabat yang duduk sampai persis di depan depannya Nabi Muhammad SAW. Di depan Nabi duduk berdiri. Kata Nabi, wahai saudaraku, duduk silakan. Saya nggak mau duduk. Berubah sudah. Kau duduk. Sudah, saya cuma perlu ngomong sama kamu. Muhammad utang, sahur. Sahur utangmu. Sahur. Engkau wahai Muhammad, anta wa Bani Hashim mutul. Kamu dan Bani Hashim itu orang-orang yang mutul. Mutul itu orang yang yutawilun al-waqt liqada'id-dain. Orang yang suka ngulur-ngulur waktu bayar utang. Ngende-ngende, ngundur-ngundur waktu biar nggak bayar, dicaci maki. Anta wa Bani Hashim mutul. Kamu dan nenek moyang kamu Bani Hashim terkenal mutul, sing seneng ngende-ngende utang. Baru kemarin itu saja dipaksa suruh ngambil, janjinya nggak janji, nggak apa-apa bawa. Ternyata Yahudi itu mau mempermalukan Nabi Muhammad SAW di depan siapa? Para sahabatnya. Tapi apa yang terjadi? Dengarkan kisahnya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran baik buat kita dan ambil hikmahnya, bawa pulang untuk jadikan gaya hidup kita yang dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Sambil ngomong, sambil sorban Nabi ini yang waktu itu nempel di leher, ditarik sampai Nabi jatuh nahan tangannya. Udah tarik sorbannya, lehernya sampai merah Rasulullah. Disakiti juga, dicaci, disakiti, dihina, bahkan orang tuanya dihina. Artinya Bani Hashim ini kan orang tuanya Nabi. Dihina saat itu, dianggap sebagai mutul, orang-orang yang selalu memperpanjang waktu pembayaran utang, ngende-ngende utang. Saat itu Nabi nggak marah sama sekali, bahkan Nabi masih tetap senyum, sekalipun leher bekas tarikan sorbannya merah, tapi wajah Nabi tetap indah. Tapi yang nggak kuat saat itu sahabat-sahabat Nabi. Santri ini kan di kados kiai sibuk mulang, dikurang ajari, caci maki, tuding-tuding, tarik sorbannya. Kira-kira santri ini pripun? Yang mriki itu apa kira-kira? Ning tiang mriki, tiang kados niku dapakaken bungkus karung napa pripun? Allah. Wajar, marah wajar. Kalau santrinya diam saja, santri ya kiainya dihina caci maki itu diam saja. Santri apa ini? Iya kan? Tapi marah itu asal marahnya bener, nggak pakai hawa nafsu, nggak ngawur. Saat itu reaksi wajar dan harus ada sifat itu dalam santri jika gurunya, ulamanya dihina. Tapi sahabat Nabi, santrinya Nabi saat mengungkapkan cara marahnya, lihat ini didikan Nabi ke santri ini, Kanjeng Nabi, sahabat ini reaksi, tapi nggak ada yang berani bangun narik, nggak. Sampai ada salah satu sahabat Nabi yang memang nggak pernah tenang kalau lihat kemungkaran, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab berdiri, nggak langsung deket tapi izin dulu. Ya Rasulullah, da'ani an adriba unukahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal leher ya Rasulullah. Ini kurang ajar ini, caci maki, nuding-nuding, tapi izin. Nah ini hebatnya santri Kanjeng Nabi, boten melangkah kecuali arahan guru. Jadi Anda boleh bela ulama, boleh bela kiai, boleh bela orang-orang soleh, tapi dengan arahan guru, jangan hawa nafsu. Kadang-kadang santri zaman sana ini
santrine ngamuk pan bela kiai. Jere kiai sabar, duduk, tenang. Enggak bisa kiai. Dilawan kiai. Saya enggak terima. Kiai boleh saja enggak marah, tapi saya marah. Sudah duduk jangan marah. Enggak bisa kiai. Santri zaman now nggih. Kiai ini sanjang sabar, santri enggak bisa. Tapi coba lihat santrinya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Nabi itu kan santri Nabi. Sayyidina Umar begitu marah sampai urusannya pedang karena Yahudi nyerang Nabi, nyaci Nabi, berarti harbi bahasanya. Akhirnya kata Sayyidina Umar, da'ni an adriba unuqahu ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya Rasulullah. Kata Rasulullah pakai isyarat tangan, ijlis mahalak ya Umar, duduk. Marah tapi begitu Nabi, ijlis mahalak ya Umar, duduk tempatmu Umar, duduk. Dan lainnya duduk. Nabi jawab ke Yahudi ini, kalau kamu menagih utang, tagihlah dengan baik dan saya akan bayar dengan baik. Bukankah saya baru 2 hari dan saya berjanji kalau ada uang saya akan bayar, dan kamu bicara bahwa bebas bawa saja, nggak usah mikiri bayar. Kenapa hari ini kamu marah-marah? Paham ya? Yahudi itu nggak bisa jawab, nengok nih sing ditinggalin Sayyidina Umar, nih Sayyidina Umar ngaduk maning pedang ya habis sudah. Aslinya takut. Nengok, akhirnya karena khawatir nggak terkontrol emosi sahabat, rame mulai ternyata kurang ajar nagih utang. Begitu banyak orang yang bereaksi, dia keluar begitu saja, pergi. Dan nggak disuruh dikejar. Kalau kiai atau habib yang abal-abal yang nggak punya tazkiyatun nufus, kejar pateni. Habis kan tugel si gila. Ini Rasulullah nih contoh, kalau mau pewaris Nabi, mengikuti Nabi, apa yang terjadi? Rame reaksi, Nabi ternyata punya utang. Orang baru tahu Nabi punya utang nih. Akhirnya apa? Akhirnya kata Rasulullah, itu sebetulnya saya belum jatuh tempo utangnya dan saya nggak janji tempo, bahkan dia izinkan bahwa sahabat Abu Bakar mana saksinya Abu Bakar supaya nggak curiga ya. Sayyidina Abu Bakar ada, naam saya saksinya baru 2 hari Rasulullah, bahkan Rasulullah nggak mau tapi dipaksa katanya. Akhirnya kan tenang. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang punya uang hari ini 3 dirham saya pinjam, padahal utangnya berapa? 2 dirham kan. Tapi Nabi tanyanya kepada sahabat, siapa yang punya uang hari ini 3 dirham saya pinjam, lebih baik saya sahur saja biar dia nggak marah-marah. Kalau orang yang ditagih utang zaman sekarang dengan cara kayak gitu belum jatuh temponya, kira-kira beripun zaman saniki? Udah jatuh temponya saja marah, bukan yang nagih yang marah, yang ditagih marah. Zaman sekarang naudzubillah sampai takut mau minjem utang orang gitu. Takutnya barangkali saat nagih malah dimarahi. Naudzubillah min. Nabi akhirnya menyampaikan siapa punya uang, ada banyak, saya Rasulullah, saya. Akhirnya ada 3 dirham, Nabi minta 3 dirham, kata sahabat ini hadiah buat kamu ya Rasulullah, nggak usah bayar, buat nyaur utang. Yang dipanggil oleh Rasulullah saat itu Sayyidina Umar yang tadi marah, si urusannya pedang nih penggal. Sayyidina Umar dipanggil, ta'al ya Umar, marhaba, kamu datangi rumah Yahudi itu, kios, kamu tahu rumahnya yang jualkan? Oh tahu ya Rasulullah. Datangi kios Yahudi itu, ke tempat orang itu, pertama kali kamu minta maaf. Ini tarbiyah, ini didikan Rasulullah, ini belajar di sini. Sayyidina Umar tadi marah mau menggal Yahudi karena Yahudi itu kurang ajar sama Nabi, paham gak? Bela Nabi padahal. Tapi ini tarbiyah dari Rasulullah, contoh buat kita kalau menghadapi orang yang tidak baik akhlaknya, bahkan orang non muslim sekalipun, dia akan takluk dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak. Sayyidina Umar yang marah, yang sempat minta izin untuk menggal leher Yahudi tadi, disuruh Rasulullah datangi minta, tapi karena santri sejati, Sayyidina Umar niku santri sejati, ya nurut hatta sewot bapak, kau nyaluk maaf nyaluk. Coba santri zaman saniki. Rasulullah, kok saya minta maaf, nggak kebalik, saya kan minta bela antum gitu. Saya kan bela jenengan Pak Yai, kok saya minta nanti tambah kurang, bantah. Santri zaman sekarang itu nggak bisa. Padahal kiai atau ulama punya cara,
punya ilmu, punya pengalaman, punya hikmah, punya basirah yang bisa menyelesaikan masalah. Santri ini tinggal nurut saja mestinya. Paham nggih? Paham betul? Akhirnya karena Sayyidina Umar beriko, oh dikasih uang Sayyidina Umar itu, nih uang sahur utang saya 2 dirham. Oh ini 3 dirham ya Rasulullah, 1 dirhamnya nanti kasih dia hadiah dari saya, karena tadi kamu sudah ngancam menggal sampai ketakutan, bilang ini hadiah, gantinya rasa wedi, gantinya ancaman jenengan rundat, kasih tambahan hadiah. Allah, zaman saya bayar be untung nagih kados niku nggih. Ngene mboten. Neng nagih kados niku zaman saiki mboten dibayar sisan, ora pantak bayar. Kurang ajar. Nauzubillah. Datanglah Sayyidina Umar ke rumahnya Yahudi. Ya itu di depan tokonya, lihat Sayyidina Umar datang sendirian, ketakutan. Gidewekan ke Umar. Jangan-jangan di depan Nabi dia siap gak menggal, di sini saya dipenggal. Ditutup toko. Tutup. Ditutup, diberes-beres, tutup, mau menghindar. Kata Sayyidina Umar, sabar, saya datang untuk memberikan utang Rasulullah, amanat. Enggak apa-apa, aman, enggak ada pedang. Ketakutan. Kalau Umar kalau sudah pedang beneran, tegas dalam kebenaran. Tapi sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sampai diperhatikan sama Yahudi, betul enggak ada pedang, dan nunjukkan dirham 3 itu mau bayar, sambil hati-hati nih. Datang senyum Sayyidina Umar. Kata Yahudi, Umar, bener kamu datang? Iya bener, nggak usah khawatir, saya diperintah Nabi minta maaf, saya minta maaf. Setelah minta maaf baru percaya bahwa Sayyidina Umar ini berarti nggak marah, sudah mau minta maaf. Heran Yahudi, Umar minta maaf, mestinya dia marah. Saya minta maaf, saya tadi bicara keras ngancam kamu, ternyata Nabi nggak ngizinkan saya dengan sikap itu, saya suruh datang minta maaf, saya minta maaf. Kemudian ini uang 2 dirham utang Nabi, betul 2 dirham, betul. Kenapa baru 2 hari kamu tagih? Kata Yahudi, kata Sayyidina Umar, setelah 5 2 dirham, terus ini tambahan dari Rasulullah sebagai ancaman saya kemarin itu, tadi itu karena ketakutan, kasih hadiah. Nabi ngasih tambahan, ya, ini dari Rasulullah 3 dirham. Senyum Yud, ketawa Yud. Terus kata Sayyidina Umar, kenapa kamu ketawa? Bukan ini yang saya cari wahai Umar. Uang itu taruh di atas meja. Bukan ini yang saya cari wahai Umar. Terus kamu cari apa? Cari ribut. Mulai awas. Cari ribut berarti kemarin sengaja kamu. Sabar. Sebentar. Cerita Yahudi ini. Saya ini punya ayah, punya bapak, itu ahli kitab. Orang-orang yang suka kiainya Yahudi itu, ulama. Sering baca Taurat setiap saat, kitab-kitab suci dibaca. Kemudian selalu disimpan di sunduk, di kotak gitu. Setelah ayah saya wafat, saya beresi rumahnya, saya lihat kitab yang selalu dibaca, ternyata kitab Taurat, lembaran mushaf Taurat itu ditulis. Tapi ada satu peti yang nggak pernah dibuka sama ayah saya, itu disimpan bahkan digembok. Saya penasaran, peti ini kok nggak pernah dibuka. Saya bongkar petinya, ternyata di dalam peti itu ada lembaran-lembaran Taurat yang sama seperti yang Taurat dibaca itu, ada lembaran yang khusus disimpan itu. Saya baca, ternyata lembaran itu diumpetkan oleh ayah saya ayat firman Allah dalam Taurat yang menerangkan tentang akan muncul Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya disebutkan, lahir yatim, gawala kambing, terus sifat-sifatnya semuanya komplit. Kemudian saya dengar ada orang namanya Muhammad ngaku Nabi akhir zaman. Saya paskan, mau nggak mau paskan sifatnya, lahir yatim, ya yatim bener, lagi nom jadi gembala kambing, dijuluki jujur orangnya, sampai punya julukan alami itu, semua sifat ada tanda dalam tubuhnya, sifatnya semuanya. Saya lihat semuanya ada pada Muhammad SAW. Saya nggak mau mengimani Nabi Muhammad kecuali semua sifat yang ada dalam Taurat ini ada benar-benar pada. Sehingga saya satu persatu saya lihat ada. Tinggal satu saya belum lihat sendiri. Semuanya saya lihat sendiri ada. Satu itu dalam Taurat disebutkan Nabi akhir zaman itu kalau dikurang ajari, bukan balas kurang ajar, tambah balas kebaikan. Tidak marah dan balas kebaikan. Dikurang ajari, enggak marah, halim sifatnya.
Orangnya punya sifat apa? Halim, nggak marah. Bahkan yang berbuat buruk dibalesnya kebaikan. Nah itu saya belum lihat, makanya kemarin pas lewat saya panggil, kebetulan pengen gandum, saya kasih, saya janjikan utang nggak usah bayar. Bahkan saya berenung, saya bagaimana cara untuk lihat sifat halim, tinggal satu sifat yang belum dilihat, sama membalas keburukan dengan kebaikan. Kebetulan punya utang, akhirnya saya nggak kuat, sobat saya cari kemarahan, saya tarik, marah nggak? Kalau nggak marah dan setelah itu membalas kebaikan, maka sempurna semua sifat Nabi dalam Taurat ada dan saya lihat langsung, saya akan beriman. Paham ya? Terus kata Sayyidina Umar, kamu lihat tidak kemarin sifat halim dan kebaikan yang tadi saya bayar utang ditambahi, bahkan saya yang bela suruh minta maaf, baik nggak? Ya, saya betul-betul yakin bahwa Muhammad Rasulullah SAW. Dan antar saya wahai Umar menghadap Rasulullah, saya akan mengucapkan syahadat, menyaksikan bahwa beliau Rasulullah. Gandeng kali Sayyidina Umar, gandeng. Sahabat lihat Nabi dari jauh, lihat dua orang jalan, Nabi lihat lagi semuanya. Ternyata Yahudi sama Sayyidina Umar datang. Masuk, yang tadi melangkah dengan kasar, sekarang merangkak ke hadapan Nabi SAW. Sudah hidayah, sudah iman masuk. Sampai di depan Nabi mengulurkan tangan, mud yaddak ya Muhammad ya Rasulullah, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ulurkan tangan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau benar-benar utusan Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Coba ning kados tiyang Banyumas, preman mlebu kiai, narik sorbane kiai, nuding-nuding kiai, terus santri Banyumas tangi dilarak-larak, kira-kira tobat mboten premane? Kados niku Yahudi tadi itu kalau ditarik sama Sayyidina Umar, dilarak, bahkan dibunuh, ya sudah enggak muslim. Tapi dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang buruk dibalas kebaikan, langsung disaur, ditambahi lagi. Yang tadi ngomong buruk suruh minta maaf lagi. Masya Allah. Sekarang kita contohkan kehidupan masyarakat kita. Sedikit sebelum saya tutup, mudah-mudahan sifat halim tadi, nggak mudah marah dan keburukan dibalas dengan kebaikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Insya siap boten? Siap nggih? Insya kita terapkan dalam kehidupan. Contoh misalnya, tadi Sayyidina Umar sama Yahudi salah paham. Yahudi kurang ajar, Sayyidina Umar marah, mau menggal. Perhatikan, Yahudi berbuat salah, ribut sama Sayyidina Umar, di tengah Nabi salah paham, emosi, membela, membunuh, ada orang berbuat buruk, Sayyidina Umar mau melakukan balasan, padahal bela Nabi kan. Terus ribut, berarti Yahudi berbuat salah, Sayyidina Umar mau melakukan kesalahan, dihentikan sama Rasul, membalas maksudnya. Sampai ada kebencian antara Sayyidina Umar dengan Yahudi, pastinya Yahudi juga benci karena diancam mau dipenggal kalau belum tahu tadi kejadian. Contoh niku Yahudi kali sahabat Nabi yang muslim, ribut, salah paham, tapi Nabi ngasih solusinya gimana? Yang benar kan Sayyidina Umar benar kan, bela Nabi sebetulnya kan hakikatnya ya, yang benar dan yang nggak salah disuruh datang dulu minta maaf, suruh datang minta maaf. Tapi yang disuruh, karena yang nyuruh Nabi, jalankan perintah Nabi itu pasti kebenaran. Gini apa badan? Jadi selesai permasalahan. Tapi kalau zaman sekarang enggak, bukan Yahudi sama Muslim tadi. Kalau ini Muslim sama Muslim. Bahkan kadang-kadang kakang adi, kakang tukaran, kakang adi, si kakang gon ngalahi, ora bisa beb. Ini kejadian nyata nih. Dua kakak beradik ribut 14 tahun, kawan 14 tahun mboten akur. Terus saya mau akurkan bulan Ramadan, padahal pas acara nuzul Quran. Kakaknya sudahlah sampean ngalah Pak Haji, kakaknya nih mono mriko riyin ngriyone adinen jenengan. Sudah salaman selesai, katanya kan nggak ada masalah, kok nggak mau sapa-sapanan, nggak mau silaturahim. Lebaran demi lebaran sudah 14 kali nggak sambung silaturahim. Kata kakaknya, boten bib, kados niki bib, supados kangge pelajaran rayi kula, selalu maring kakang wani bib. Dia kalau mau selesai ya dia biar hormati kakaknya, minta maaf, datang saja nggak usah minta maaf, saya peluk sudah.
adiknya menghormati kakak datang, saya peluk selesai. Oh kata siku, iya, yang penting dia mau datang ke kakaknya, hormati kakak lebih tua yang nyekolahkan dia waktu ayah saya meninggal, saya yang biayai. Oh kelas, anak datang ke adiknya, haji semua ini, haji itu tintosin Kang Mas jenengan sudah selesai lah, yuk kata Kang Mas jenengan itu jenengan duki mawon rangkulan selesai. Sebentar Bib, sebentar, masuk dulu Bib, silahkan. Sudah nggak usah, sebentar. Pakai baju, anak kira mau ikut, bawa kertas secarik, ini Bib permasalahan kenapa saya nggak mau ngicek rumah kakak saya. Warisan saya ini dimakan, dibagi ora adil, digolang go modal, tapi orang dimain bati, dimain apa anak, macam-macam. Judulnya warisan. Judulnya apa? Kakak saya dolim sama adik-adiknya, termasuk saya didolimi. Gak bisa, bibi yang salah kok dia minta datangi, dia yang sini minta maaf. Dia yang salah, biar dia ngakuin kesalahan, gak usah minta maaf. Kesini saya peluk kakak saya. Jadi ternyata kakaknya merasa kakak harus datang adiknya, adiknya merasa benar dia yang salah, dia yang datang. Akhirnya 14 tahun mutus tali silaturahim. Naudzubillah min. Ini padahal kakang itu tuh Yahudi. Kon marane Sayyidina Umar padahal Yahudi, jelas salah mau. Kenapa? Ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngikut Nabi Muhammad pasti akan dapat solusi hidup aman. Semua permasalahan selesai saat ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengar dari kisah akhlak Nabi, kemudian cara menghadapi orang-orang yang tidak baik yang ditujukan oleh Nabi, sikapnya Sayyidina Umar yang patuh kepada ajaran Nabi, guru yang mulia, jadi inspirasi kita untuk kita tiru insyaallah. Amin Allahumma. Dipandang tok bung apa? Di sawang lewat di jalan ada yang lihat wajahnya, apa? Mandek, kaplok. Ini lemah banget. Ya Allah, jangan marah. Rasulullah ditarik, dicaci, dituding-tuding, dihina ayahnya bahkan. Padahal dia salah. Nabi senyum, nggak balas keburukan dengan keburukan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita belajar, insya Allah jadi pemuda yang kuat, jadi muslim yang kuat, muslimah yang kuat, akhlaknya kuat. Kata Nabi, laisa syadidu bisura'ah, innama syadid man masaka nafsahu indal ghadab. Kama qala Rasulullah SAW. Bukan orang yang kuat adalah yang bisa mukul orang jatuh, tapi orang kuat adalah orang yang bisa nahan emosi saat dia bisa marah. Emosinya dikendalikan, nggak marah. Insya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuan Guru Mulia Sayyid Al-Habib Ahmad Mahdi bin Muhammad bin Murtadha Al-Hiyad yang telah memberikan mau'izah hasanahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum acara berakhir, terlebih dahulu kita tutup bersama dengan bacaan Wirdus Shaghir yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Al-Habib Ridha bin Alwi As-Segaf. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah tasmila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya azim as-sultan, ya kadim al-ihsan, ya daim al-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-'ata, ya hafi al-lutfi, ya jamil al-sun'i, ya halim al-yajal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warḍa'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tajal bika ilaha
يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل محيف يسر علينا كل عسير فتيسر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه حد الحب والآله وصحبه عداد طش الشحب والحمد للإله في البدء والثناء والحمد للإله في البدء والثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وانت راجي يا رسول الله.